Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan hari ini telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa muda di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak M. Khairil Ihwan SKM. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vicky. Waduh, Alhamdulillah nih, cerah banget hari ini ya kan. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Iwan, Kiki minta tolong dong sapa dulu nih sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bagimu. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Oke, buat sahabat Bagimu yang mungkin menyaksikan tayangan kami dalam kondisi kurang sehat, kami doakan ya Pak Iwan ya, semoga semuanya segera pulih dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke, Pak Iwan, sebelum Kiki ngajak Pak Iwan ngobrol-ngobrol santai, kita sambil minum-minum kopi dulu boleh kali ya? Boleh. Oke. Jadi gini nih Pak Iwan, Kiki tuh ngajakin Pak Iwan ke sini itu mau bahas tentang pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan. Nah, oke, udah siap nih Pak Iwan? Kita bincang-bincang cantik hari ini. Kenceng loh bunyinya ya sahabat Bagimu ya, nggak usah ngiler ya. Oke, Pak Iwan, minum dulu ah. Oke, Kiki mau bahas nih sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentang pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan. Kiki mau bahas tentang apa itu dasar hukumnya. Apa yang menjadi dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan? Bicara tentang dasar hukumnya, itu ada di pengadaan barang dan jasa dikecualikan ini ada di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pada pasal 61. Kemudian yang kedua ada di Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, jadi sahabat Bagimu, dasar hukumnya ini ada dua. Jadi ya Pak Iwan ya, harus kita garis besar bahwa kalau kita berbicara tentang pengadaan barang dan jasa itu tidak luput dari yang namanya peraturan LKPP gitu. Oke, itu tadi kita bahas tentang dasar hukum. Lanjut kita akan membahas tentang apa itu arti dikecualikan. Nah, sebenarnya pengertian pengecualian ini tuh apa sih Pak Iwan, bisa jelasin? Pengertian pengadaan barang dan jasa dikecualikan ini adalah pengadaan barang dan jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan dari pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Jadi di sini jelas pengertian dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya bagi dari ketentuan pada Perpres nomor 12 tahun 2021. Artinya bisa menggunakan alternatif lain selain Perpres 12 tahun 2021. Oke, jadi maksudnya menggunakan alternatif lain selain Perpres nomor 12 tahun 2021 tadi ya karena dikecualikan tadi gitu ya Pak Iwan ya. Akhirnya kita bisa nih gitu sahabat Bagimu untuk mengecualikan aturan Perpres tadi. Nah, sekarang Kiki mau tanya tentang apa yang melatar belakangi sehingga munculnya ada pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan Pak Iwan. Ya, jadi yang melatar belakangi adanya pengadaan barang dan jasa dikecualikan ini, pertama tidak ada peraturan yang fit for all. Artinya tidak ada peraturan yang bisa mengakomodir semua terkait pengadaan barang dan jasa. Betul. Contohnya misalkan baju ya, baju itu kan ada ukuran all size. Betul. Tapi tidak semua orang bisa memakai yang all size.
Iya. Mungkin ada yang lebih gemuk, maka dia perlu ukuran yang lebih besar seperti XL atau double XL. Betul. Jadi di lapangan perlu disesuaikan sesuai kondisi di lapangan sehingga muncullah pengadaan yang dikecualikan ini, begitu Mbak Kiki. Nah, itu tadi salah satu yang latar belakangi ya Pak Iwan ya. Artinya tidak ada bisa nih sahabat bagimu kita membuat satu peraturan tapi kita bisa mengatur semuanya. Nggak bisa. Tetap ada kondisi di mana di lapangan nanti tuh keluarlah atau muncullah ada peraturan-peraturan baru gitu ya Pak Iwan ya. Ya. Oke, lanjut nih Pak Iwan. Apalagi yang melatar belakangi? Yang kedua, perkembangan kebutuhan barang dan jasa pemerintah itu bervariasi dan beragam. Misalkan SKPD perlu ada kebutuhan lukisan untuk memperindah kantornya. Iya, nih kayak yang sekarang di belakang kita Iya, ya kan. betul. Tuh harus memperindah gitu. Misalnya ada lagi SKPD yang perlu tanaman-tanaman hias Nah, tuh. dan sebagainya. Jadi kebutuhan barang itu bervariasi dan beragam sesuai kebutuhan masing-masing. Betul. Lanjut Pak Iwan, apalagi nih? Kemudian yang ketiga, pasar telah memiliki mekanisme transaksi sendiri. Jadi ini sering terjadi karena pasar telah memiliki peraturan sendiri atau mekanisme transaksi sendiri. Jadi kalau kita berpatokan hanya pada perpres saja, kemungkinan akan terjadi bentrokan antara peraturan-peraturan itu dengan pasar yang sudah jalan, maka perlu ada yang dikecualikan. Oke, jadi maksudnya Pak Iwan tuh gini. Kalau kita hanya berpatokan atau kaku gitu ya, atau sifatnya statis tidak dinamis gitu ya Pak Iwan, yang kita hanya berpaku aja sama satu peraturan itu, nanti yang ada kita bentrok nih sama pasar yang mungkin sudah berjalan, aturan-aturan lain yang sudah berjalan sebelumnya gitu ya Pak Iwan ya. Iya, Akhirnya betul. lalulah ada yang dikecualikan. Lanjut yang berikutnya Pak Iwan. Ya, yang terakhir, yang keempat, peraturan perundangan yang telah mengatur secara khusus. Jadi misalkan ada peraturan tentang cukai, Oke. kemudian pengadaan rumah dinas, pengadaan tanah dan lain sebagainya. Nah, tuh apalagi kalau yang dia udah mengatur secara khusus ya Pak Iwan, nggak Iya, bisa kita harus pakai aturan yang lain. Nanti bentrok yang tadi udah dijelasin sama Pak Iwan. Oke, kita lanjut nih Pak Iwan, kita akan ngebahas tentang siapa aja sih sebenarnya pelaku pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Apakah sama seperti yang lainnya atau dikecualikan juga nih Pak Iwan? Ya, berbicara mengenai pelaku pengadaan, hampir sama dengan pengadaan yang lainnya. Jadi pelaku pengadaan untuk barang dan jasa yang dikecualikan ini meliputi pertama PA-KPA pelakunya, kemudian ada PPK juga, kemudian ada pejabat pengadaan, pokja pemilihan, kemudian ada penyedia dan pihak lainnya. Nah, pihak-pihak lain ini apa sih Pak Iwan? Ya, pihak lainnya yang dibutuhkan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalkan komite, kemudian ada juga tim teknis, atau panitia lainnya, atau juga misalkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, begitu Mbak Kiki. Oke, artinya tuh tim ahli, tim atau panitia kepanitiaan lain gitu ya sifatnya. Nah, itu kita kategorikan atau kita sebutnya dengan pihak-pihak lain. Oke, lanjut ya Pak Iwan ya. Kita membahas tentang apa nih yang menjadi ruang lingkup dari pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan. Ya, ruang lingkup dari pengadaan barang jasa dikecualikan ini ada 4 Mbak Kiki, sesuai Perpres nomor 12. Kiki sambil minum nggak apa-apa ya Pak Ya, Iwan ya. silakan. Oke, lanjut Pak Iwan. Sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021 pada pasal 61 itu ada 4. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Oke, kita sebutnya BLUD ya Iya, Pak Iwan BLUD, ya. iya. Oke, Kemudian lanjut. yang kedua, pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Oke, 2 nih, 3. Tiga, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Ya. 4. Dan terakhir yang keempat, pengadaan barang dan jasa yang diatur
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ada 4 nih sahabat bagimu, disimak ya baik-baik. Setelah ini kita akan meminta Pak Iwan untuk menjelaskan detailnya satu persatu ya Pak Iwan ya. Tapi mungkin Pak Iwan bisa minum dulu Ya, kali ya, minum biar dulu. tenggorokannya nggak kering gitu kan. Oke sahabat bagimu, kita lanjut nih. Kita akan membahas tentang yang pertama. Ya, pertama kita bahas tentang pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Jadi pengadaan barang dan jasa di BLU atau BLUD itu dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Jadi pimpinan BLUD itu menetapkan mekanisme bagaimana pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam artian pimpinan BLU ini dapat mengatur pengadaan barang dan jasa sendiri. Kemudian pengaturan pengadaan barang dan jasa dalam peraturan pimpinan BLU ini meliputi perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, Oke. persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Oke, dari awal sampai akhir nih ya, Iya, Pak Iwan ya. Oke, lanjut Pak Kemudian Iwan. BLU mempunyai kewajiban mengumumkan rencana pengadaan barang dan jasanya ke dalam aplikasi Sirup atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi walaupun BLU ini melaksanakan pengadaan sendiri, tapi dia punya kewajiban tetap mengumumkan RUP-nya melalui aplikasi Sirup. Kemudian lanjutnya BLU juga mempunyai kewajiban menyampaikan data kontrak ke dalam aplikasi SPSE. Kalau di LPSE kita kenal dengan e-kontrak ya. Iya. Jadi BLU itu memasukkan atau melaporkan data-data sesuai kontrak yang telah ditandatangani ke dalam aplikasi LPSE. Oke, jadi gitu sahabat bagimu, just informasi buat sahabat bagimu ya Pak Iwannya, bahwa BLUD sendiri itu sebenarnya dia mengelola sendiri untuk dirinya sendiri gitu ya Pak Iwan ya. Makanya pimpinan BLUD lah yang masing-masing pimpinan BLU yang akan menetapkan aturan sendiri-sendiri, karena kan otomatis tiap BLU beda-beda ya Pak Iwan ya. Kita kasih contoh misalnya rumah sakit, antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya pasti punya aturan dan ketentuan yang beda ya Pak Iwan ya. Nah, dan masalah tadi sirup dan SPSE yang sudah dijelaskan sama Pak Iwan, mungkin sahabat bagimu belum nonton nih, nanti scrolling di bawah, memang kita sudah pernah bahas itu tentang di input sirup. Wajibnya SKPD semua kegiatan untuk berjalan di tahun berikutnya wajib untuk input sirup menggunakan SPSE gitu ya Pak Iwan ya. Pak Iwan, Kiki mau tanya lagi nih, kalau pimpinan BLU tersebut belum menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu gimana Pak Iwan? Ya, jadi kalau pimpinan BLU itu belum menetapkan peraturan pimpinannya, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BLU itu berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Jadi artinya BLU itu kembali mengikuti aturan sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021. Oh, jadi mereka tetap nih ya berpatokannya kepada Perpres tadi dan pedoman LKPP gitu. Gitu sahabat bagimu ya, Mas, pasti akan kembali lagi nih kepada tuannya, ibaratnya tuh induknya gitu ya Pak Iwan ya. Oke, lanjut Pak Iwan. Kemudian yang kedua, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Misalnya contohnya itu tarif listrik, kemudian tarif telepon atau komunikasi, kemudian tarif air bersih, kemudian ada bahan bakar gas atau bahan bakar minyak. Jadi tarif-tarif tersebut sudah ada dan telah dipublikasikan secara luas di masyarakat. Kemudian jadi PPK dalam hal ini untuk keperluan pengadaannya, PPK tidak perlu lagi menyusun HPS karena harga-harganya sudah dipublish. Jadi PPK tinggal menetapkan cara pembayarannya saja. Misalkan berlangganan, misalkan
untuk yang tarif listrik atau telepon misalkan dia bisa berlangganan atau secara periodik atau juga misalkan pembayarannya total semuanya begitu. Oke, itu tuh tadi yang dikecualikan yang poin yang kedua tadi ya setelah BLU adalah yang sudah dipublikasikan. Tadi Kiki mendengar penjelasannya Pak Iwan itu salah satunya adalah bahan bakar minyak atau gas gitu ya. Iya. Pengadaan gas gitu. Nah, itu kan kita semua udah sama-sama tahu bahwa harga tabung gas yang 3 kilo berapa, 5 kilo berapa dan seterusnya gitu ya Iya. Pak Iwan ya. Oke, paham nih Kiki nih sampai sini nih. Lanjut Pak Iwan. Ya, lanjut yang ketiga, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Nah, jadi untuk yang poin ketiga ini ada empat hal. Oke, 4 lagi nih kita Nah, catat ada nih. 4 Yuk hal kita ya. dengerin. Nah, yaitu pertama, barang jasa yang pelaksananya transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat terbuka dan pemerintah telah menetapkan standar untuk harga barang jasa tersebut atau harga sudah dipublikasikan secara resmi. Ini contohnya misalkan akomodasi hotel, jasa akomodasi hotel, misalkan full day, half day itu kan sudah ada standar Oh iya harganya. bener, apalagi kalau Iya. kita pakai aplikasi lewat handphone gitu kan udah Iya. kelihatan ya Pak Iwan ya. Terus Pak Iwan? Kemudian ada jasa tiket transportasi, kemudian ada juga misalkan langganan koran atau majalah. Jadi harga koran, misalkan harga majalah bisa berlangganan. Harganya sudah ada standar biayanya. Gitu, Oke, seperti itu. Paham ya sahabat bagimu? Harus paham. Udah detail ini. Yuk lanjut nih. Apalagi Pak Kemudian Iwan? yang kedua, barang jasa yang jumlah permintaan atas barang jasa lebih besar dari jumlah penawaran atau excess demand dan atau mekanisme pasar tersendiri. Misalnya keikutsertaan seminar, pelatihan atau pendidikan. Kemudian ada juga jurnal, publikasi ilmiah, penelitian atau laporan riset, dan ada juga jasa sewa gedung atau gudang gitu. Oke, tuh udah jelas. Lanjut Pak Iwan. Yang ketiga berarti Yang ketiga, ya. jasa profesi tertentu yang standar remunerasinya atau imbalan jasa honorariumnya, layanan keahlian, praktik pemasaran atau kode etik telah ditetapkan perkumpulan profesi. Jadi telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Misalkan ada jasa arbiter atau jasa Penyelesaian sengketa. Ya, penyelesaian sengketa Oke. atau sengketa. Jadi kemudian ada jasa pengacara atau penasihat hukum, ada jasa tenaga kesehatan, jasa auditor, kemudian ada jasa penerjemah. Jadi semua itu telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, standarnya Iya, jadi tuh sahabat bagimu tuh biasanya, apalagi kalau notaris PPAT tuh biasanya udah punya standar sendiri. Kalau kita betul. mau buat CV itu berapa, buat PT berapa, dan itu sudah ditentukan gitu ya Pak Iwan ya. Jadi Ya. kita nggak usah susah gitu. Sama halnya kayak tadi Kiki dengar penjelasannya Pak Iwan tadi tentang honorarium. Nah, apalagi betul, kalau kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu juga udah punya peraturan sendiri kan tentang mengatur honorarium ya Pak Iwan ya. Oke, nah itulah yang termasuk dengan pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan. Lanjut Pak Iwan, yang keempat. Ya, yang keempat, yang terakhir, barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya atau industri kreatif. Contohnya misalkan pembuatan atau sewa atau pembelian film, misalkan juga pembuatan, sewa, pembelian iklan, layanan masyarakat. Kemudian ada jasa pekerja seni dan budaya, dan bisa juga untuk pembuatan sewa atau pembelian barang dan karya seni dan budaya. Oke, masih ada satu lagi. Yuk kita simak lagi nih dari Pak Iwan. Ya, poin yang keempat itu pengadaan barang dan jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi barang dan jasa ini telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Jadi
karena telah diatur oleh perundang-undangan lainnya, jadi dikecualikan untuk ketentuannya Dikecualikan dari Perpres. dari Perpres nomor 16 tahun Oke, 2018. seperti itu. Contohnya apa tuh Pak Iwan? Contohnya misalkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sesuai sebagaimana pelaksanaan pencetakan rupiah. Kemudian ada juga misalkan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ya, COVID-19. Ya, COVID-19. Dan selanjutnya misalkan ada lagi peraturan Presiden nomor 48 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. Jadi pengadaan untuk penyelenggaraan Asian Games tersebut tidak terikat dan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan. Iya, nanti kalau disebutin semua di sini bisa jadi satu kamus tebel kali ya Pak Iwan ya. Tuh gitu. Jadi udah dijelasin lengkap banget tadi sama Pak Iwan. Apalagi yang terbaru nih adalah tentang COVID-19 ya Pak Iwan ya. Otomatis namanya juga COVID-19 kan baru datang. Maksudnya baru ada di Indonesia kan sejak 2020 ya. Makanya baru aja nih pemerintah mengeluarkanlah aturan baru. Jadi itu termasuk dengan pengadaan barang jasa yang dikecualikan seperti itu. Jadi intinya nih sahabat bagimu, kalau kalian tadi mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Pak Iwan, intinya adalah berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan ya Pak Iwan ya. Karena ada situasi dan kondisi di lapangan, akhirnya kita mengadakan barang dan jasa tadi yang termasuk dikecualikan seperti itu. Pak Iwan, makasih banyak loh udah dikasih ilmu baru nih tentang pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan. Apalagi udah ngajak ke tempat-tempat yang enak gini ya kan. Oke, makasih juga kopinya. Oke, Pak Iwan, tos dulu kita. Semoga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang hari ini disampaikan oleh Pak Iwan buat sahabat bagimu di rumah itu bisa menambah lagi wawasan ke depannya supaya lebih paham lagi ya Pak Iwan ya. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Oke, sampai di sini dulu acara bincang-bincang Kiki sama Pak Iwan. Dan terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, komen juga di bawah kira-kira kalian mau tahu lebih banyak tentang apa nih seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, bantu share juga dong ke teman-teman kalian. Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Halo, Bagimu Podcast.